Halo teman-teman yang lagi rame di media sosial terkait Fuji, Aisar, dan Farel, dimana dari timnya Aisar sudah gembar-gembor bahwa dia akan, maksudnya Aisar akan collab bareng dengan seseorang yang sangat-sangat dinanti-nanti. Tapi ketika hari hanya ternyata dari collab bareng yang dinanti-nanti itu rencananya Aisar dengan Fuji. Tiba-tiba mereka dipisah. Aisar dengan seseorang, Fuji dengan Filmi, juga ada Farel. Nah, kemudian ayo langsung aja kita lihat videonya. halo teman-teman yang lagi rame di media sosial terkait Fuji, Aisar, dan Farel, dimana dari timnya Aisar sudah gembar-gembor bahwa dia akan, maksudnya Aisar akan collab bareng dengan seseorang yang sangat-sangat dinanti-nanti. Tapi ketika hari hanya ternyata dari collab bareng yang dinanti-nanti itu rencananya Aisar dengan Fuji. Tiba-tiba mereka dipisah. Aisar dengan seseorang, Fuji dengan Filmi, juga ada Farel. Nah, kemudian mereka dihujat rame-rame oleh netizen. Farel dihujat katanya pansos pada Fuji. Kemudian Aisar dihujat karena kenapa dalam satu gedung tidak nyamperin Fuji. Fuji pun juga dihujat kenapa atau diduga dia menolak untuk collab bareng dengan Aisar dan lain sebagainya. Ramelah di media sosial para penggemar masing-masing. Ya, kemudian Farel Farel mengatakan bahwa sebenarnya dia hadir di acara live tersebut karena diundang untuk menggantikan seseorang. Dan disinilah sedikit banyak terkuak apa yang melatar belakangi mengapa Fuji dengan Aisar tidak menjadi satu collab bareng di dalam tayangan live tersebut. Mari kita ungkap di sini apa yang membuat hal tersebut terjadi. Apakah yang membuat rencananya di mana Fuji dengan Aisar collab bareng pada akhirnya dipisahkan? Motifnya apa? Ada simbol Ratu Cangkir, teman-teman. Ratu Cangkir ini bisa sosok yang kayak atasan Fuji, atasan Aisar, dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat menyayangi mereka. Nah, kenapa sosoknya Ratu bisa jadi laki-laki juga bisa? Kalau laki-laki ini sifatnya penyayang, ya penyayang. Dan di sini mungkin bosnya Aisar dengan Fuji yang sudah ngontrak mereka mengambil sebuah keputusan. Keputusan apakah yang diambil? Ini simbol Ratu Pedang ini, seperti yang saya bilang tadi, memutuskan. Nah, pedang itu kan juga untuk memutuskan. Ya. Sebenarnya bosnya ini sangat sayang pada Aisar dengan Fuji, tapi kenapa memutuskan tidak ditampilkan dalam satu frame? Karena adanya kekuatan-kekuatan di sini. Nah, kita tahu ya, dalam tayangan Fuji dengan Aisar yang beda ruangan tersebut, kalau nggak salah jamnya sama. Kalau jamnya sama tentunya akan berebut penonton. Nah, kenapa mereka dipisah? Kalau Fuji gandeng dengan Aisar, live satunya Filmi dengan seseorang, entah dengan pacarnya itu, akan sepi penonton. Semua penonton lebih terfokus pada Fuji dan Aisar. Nah, untuk menyeimbangkan penontonnya tersebut, makanya Aisar di ruangan tersendiri, Fuji juga di ruangan sendiri, dan pada akhirnya Aisar diganti sosok Farel di sini untuk menggantikan kedudukan Aisar di live-nya Fuji tersebut. Nah, ini juga loh ya, ada bos-bosnya, ada simbol ratu-ratu ini yang berusaha mengambil sebuah keputusan agar sama-sama kuat. Ada simbol strength di sini yang namanya kayak Fuji sudah dikontrak, kemudian Aisar juga begitu, pastinya menuruti apa yang dimau pimpinannya, apa yang dimau bosnya, karena mereka dibayar oleh bosnya.
Nah ini loh ya. Jadi sudahi jangan nyalakan Aisar, juga jangan nyalakan Fuji, juga jangan nyalakan Farel. Semuanya itu adalah keputusan dari bosnya. Ini ya, Ratu Cangkir sebenarnya bosnya sangat mengasihi mereka semua, tapi mengambil sebuah keputusan yang tegas untuk memisahkan levelnya antara Aisar dengan Fuji demi sebuah kekuatan, demi sebuah penonton-penonton yang tidak terfokus pada satu live seseorang saja, biar penontonnya menyebar ya, seperti itu. Kemudian teman-teman, bagaimanakah perasaan Aisar ketika dia harus tidak live dengan Fuji, padahal dari timnya sudah mengatakan bahwa tanggal sekian Aisar nanti akan live dengan seseorang yang sudah dinanti-nanti dan lain sebagainya. Tentunya kecewa. Tapi mari kita lihat di sini ya, bagaimanakah perasaan Aisar ketika harus tidak live bareng dengan Fuji. Ada simbol satu pedang, tetap semangat menjalankan pekerjaan secara profesional. Walaupun juga ada kekecewaan di sini. Pedang itu kan juga simbol dari konfrontasi. Ada kekecewaan yang dirasakan, tapi dia tetap semangat karena profesional pekerjaan. Dua Cangkir, padahal tadinya rencananya dia collab bareng dengan Fuji. Dan bukan rahasia lagi kalau Aisar ini ada ketertarikan dengan Fuji. Ada simbol dua Cangkir, rencananya collab bareng, dan di sini Aisar gembira dikarenakan Aisar juga ada perasaan dengan Fuji. Nah ini simbol 4 tongkat. Nah 4 tongkat ini simbol dari sebuah pekerjaan atau sebuah kerjasama yang dinanti-nanti, sebuah kerjasama yang bisa menghasilkan sebuah keuntungan, baik dari keuntungan dari bosnya maupun dari Aisar sendiri, karena Aisar kan sudah jatuh cinta dengan Fuji. Nah momen ini adalah momen yang dinanti-nanti oleh Aisar. Galau lah dia. Seperti yang saya bilang tadi, ada kekecewaan di dalam hatinya Aisar. Makanya di sini ada simbol 5 Cangkir, simbol kekecewaan. Sesuatu yang diharapkan pada akhirnya tidak kesampaian. Simbol 1 Cangkir, di mana dia juga menaruh harapan dengan Fuji. Ini ya, jadi apa ya, kalau seperti kita saja ya, kalau sudah ada keinginan kemudian ada peluang untuk bisa bersama, tiba-tiba diruntuhkan seperti itu, pasti kecewa. Tapi yang namanya pekerjaan harus profesional, makanya di sini Aisar tetap profesional pekerjaan, mengikuti arahan-arahan dari bosnya, walaupun di sini hatinya kecewa. Kemudian dari Fuji, bagaimanakah perasaannya ketika dia tidak live bareng dengan Aisar. Tujuh tongkat. Nah, susah amat ngomongnya ya, 7 tongkat. Ya artinya Fuji sendiri juga harus mengikuti dari arahan bosnya. Walaupun 7 tongkat ini karena tidak live bareng dengan Aisar ini, pada akhirnya Fuji juga mendapatkan hujatan-hujatan dari penggemarnya Aisar yang menuding bahwa mungkin ini gara-gara Fuji menolak live bareng dengan Aisar. Nah ini ya, jadi Fuji ini kena imbasnya juga, Aisar juga kena imbasnya, Farel juga kena imbasnya atas keputusan bosnya tadi. Ada simbol 8 Cangkir. Nah 8 Cangkir ini simbol dari dimana Fuji juga apa ya, karena hujatan-hujatan tersebut pada akhirnya juga, aduh gimana sih, saya ini nggak ikut ngapa-ngapain, kenapa mesti dihujat. Nah ini simbol dari imbas dari keputusan bosnya tadi, yang pada akhirnya Fuji juga mengalami hujatan, dan Fuji merasa apa ya, kayak ini kan simbol anjing, simbol dari kesetiaan.
simbol dari kepatuhan pada bosnya yang pada akhirnya Fuji juga kena imbasnya. Kemudian bagaimanakah perasaanmu pada Aisyah mengetahui hal ini? Memulai sesuatu yang baru, dan ini anak kecil membawa koin masuk rumah yang baru dengan angka 1 nomornya, ya artinya memulai sebuah rencana-rencana baru, mengikuti bosnya dengan live di ruang yang tidak bersama dengan Aisyah. Kalau di Fuji ini lebih cenderung ke masalah, dia juga kecewa karena dia merasa nggak bersalah. Kenapa saya dihujat? Kenapa saya dibully? Gitu. Tapi demi profesional pekerjaan, dia harus mematuhi bosnya. Ini ya, dia harus mengikuti arahan bosnya. Satu kartu lagi, perasaan Fuji balance. Kalau Fuji terhadap Aisyah tidak ada sesuatu hal ya, karena di sini Fuji lebih melihat Aisyah sebagai pertemanan. Jadi untuk perasaan dengan Aisyah dia tidak begitu kecewa kenapa harus dipisahkan live-nya dengan Aisyah. Tapi lebih karena dia kecewa kenapa saya nggak bersalah kok dihujat, ikut-ikutan dihujat kayak begitu. Apakah suatu saat nanti Aisyah dengan Fuji ada momen live bareng? Ada simbol 9 pedang. Masih dalam pemikiran-pemikiran. Walaupun tidak semudah itu. Ya. Tapi ternyata ada roda berputar. Yang tadinya serasa sulit untuk disatukan karena hal-hal yang demikian ini. Tapi ada perubahan-perubahan di sini yang mungkin bisa membuat mereka bersama. Karena ada simbol Raja Koin, yang artinya ada seseorang yang akan membayar mahal mereka berdua. Dan itu masih dalam pemikiran-pemikiran, masih ada keinginan-keinginan ke arah sana. Tapi masih belum terfokus ya. Karena sebenarnya dari masalah yang kemarin itu, sebenarnya bos ini sudah berusaha untuk menggandengkan. Tapi kemudian dia berpikir biar penontonnya seimbang nanti harus dipecah lah ya live-nya itu. Nah, suatu saat nanti Aisyah dengan Fuji akan live bareng teman-teman. Suatu saat nanti. Dan ini seseorang ini akan membayar mahal mereka berdua. Ya rezeki untuk Fuji dengan Aisyah ya, karena pamornya, karena kesuksesannya dimudahkan dalam mencari rezeki. Semoga saja untuk para fansnya, baik fansnya Fuji, Aisyah dengan Farel, di dunia hiburan itu tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menghibur. Jangan ditanggapi terlalu serius apapun yang ada di tayangan tersebut. Misalnya kalau Fuji ganda dengan ini kemudian dijodohkan. Kalau Farel dengan ini begini, Aisyah dengan begini begini. Padahal tujuannya menghibur, belum tentu mereka menjalin sebuah kedekatan atau hubungan. Oke, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.